Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita lagi live ya di Telegram seperti biasa. Hari ini kita di tanggal 21 Agustus ya, 21 Agustus di hari Kamis jam 9.30 malam, teman-teman ya, 21.30. Nah, hari ini kita akan memberikan crypto market update aja, teman-teman ya. Jadi bukan major update banget, cuman mau lihat aja update update keseluruhan daripada pergerakan Bitcoin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelum kita ngebahas Bitcoin ini, kita teman-teman mungkin yang belum dapat konteksnya gitu ya, belum dapat konteksnya. Nah, teman-teman bisa cek kita di live recording yang terakhir, teman-teman ya. Jadi di sekitar 1 minggu, 9 hari yang lalu ya, ini di YouTube kita, teman-teman silakan cari @trading_tanpa_baper atau Vincent Chandra. Nah, di sana gue ada memberikan a reminder possible top cycle of Bitcoin ya. Nah, di situ gue jelaskan step by stepnya, terus alasannya gitu ya, alasannya kenapa gue bisa ngomong ada possible top cycle of Bitcoin yang akan terjadi di 2025 ini ya. Jadi quote unquote in my point of view sampai nantinya kita bisa ngomong Desember 2025 ya teman-teman ya, Desember 2025 itu harusnya tidak akan ada lagi higher high di Bitcoin ya, in my point of view sekali lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum nonton silakan nonton dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan konteksnya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe daripada YouTube, silakan di-subscribe ya YouTube-nya. Nah, buat teman-teman yang juga nggak tahu ya bahwa kita tuh ada live seperti ini, teman-teman, yang nantinya nih setelah kita crypto market update ini, rencananya kami akan live trade, teman-teman ya. Jadi gua akan kasih analisis-analisis gua gitu ya, cara gua mengambil setup. Nah, gua akan coba analisa di live private tanpa recording ya. Jadi yang di recording ini ya yang masuk YouTube, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum join Telegramnya, silakan teman-teman cari aja t.me/cryptottb atau teman-teman bisa langsung join lewat link yang ada di deskripsi ya, teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube. Oke, nah sekarang kita akan lanjut pergerakan Bitcoin, teman-teman ya. Nah, pertama ini adalah pergerakan Bitcoin ya, pergerakan Bitcoin daripada kita akan lihat daripada weekly-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin monthly yang kemarin, teman-teman kalau masih ingat, gue sempat ada kasih sedikit gambaran, teman-teman ya, di beberapa live yang lalu, itu gue bilang ada kemungkinan Bitcoin untuk ketarik ke atas dulu. Kalau di sana waktu itu gue bilangnya di sekitar 121.000, 122.000 harusnya dia akan menjadi topnya di bulan Agustus gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini sempat melewati sampai 124.000. Nah, tapi kalau teman-teman lihat daripada pergerakan di weekly-nya, sebenarnya kita bisa lihat nih 124.000 yang terjadi setelah dia itu mengalami higher high itu ternyata dikonfirmasi teman-teman ya, dikonfirmasi dengan satu candle rejection yang sangat perfect. Kita bisa ngomong bearish rejection itu adalah bearish, aku lupa lagi namanya, bearish pin bar ya teman-teman, harusnya ya aku lupa lah namanya apa, tapi bearish pin bar lah teman-teman ya, intinya kita lihat sebagai rejection. Nah, di mana di sini ini menunjukkan memang adanya liquidity yang diambil teman-teman daripada orang-orang yang short terlalu cepat teman-teman, dan di sana langsung dibalikkan bawah teman-teman. Kalau kita bisa lihat juga volumenya itu lumayan ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari minggu-minggu sebelumnya, dari sebelum Agustus ya, di bulan-bulan Juli itu volumenya di rejection terakhir itu lumayan besar teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, pergi lagi ke daily itu benar-benar perfect banget bahwa ini terjadi satu wave pergerakan yang masif menurunan ke bawah teman-teman daripada Bitcoin. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ngomong teman-teman, kalau misalnya ada yang ngomong, oh ini mah volatilitas market biasa aja gitu ya, ada yang ngomong seperti itu. Nah, tapi buat akan ngomong dengan sangat pede, dengan sangat gagah dan berani gitu ya, bahwa inilah teman-teman pergerakan daripada selling of institution ya. Jadi ini adalah pergerakan daripada para institusi yang besar yang melakukan penjualan di Bitcoin ya. Itulah kenapa kalau kita lihat ini kencang sekali benar-benar setelah dia kena. Kalau kita lihat di daily, tadinya di weekly itu bearish pin bar, di daily malah membentuk bearish engulfing. Jadi gue bisa ngomong teman-teman ya, even nanti kalaupun misalnya Bitcoin ada retracement ke atas, I can say harusnya Bitcoin itu tidak akan melewati 124.474 lagi dalam waktu 2025, teman-teman ya. Nah, itu
pertama-tama yang gue mau sampaikan ke teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah update-nya akan gimana kok? Apakah dari titik sini, atau kalau kita bisa ngomong ini seperti titik support atau titik order block, apakah ini akan mengalami kenaikan dulu untuk Bitcoin? Nah, in my point of view, teman-teman, kalau dilihat daripada momentumnya, kita bisa lihat ini wave-nya masih kencang sekali turun ke bawah, ya. Nah, harusnya sih untuk si Bitcoin itu akan tetap melanjutkan penurunan ke bawah, at least mengambil liquidity terdekat di bawah 111.920, ya. Nah, jadi in my point of view ini adalah konsolidasi-konsolidasi kecil yang memang kelihatannya kayaknya mau naik nih, tapi bisa kita ngomong ya ini sebenarnya quote unquote kita bisa ngomong big money teman-teman ya. Big money itu lagi istirahat teman-teman ya. Dia lagi menahan-nahan supaya orang-orang tidak terlalu fear gitu ya. Orang-orang supaya berpikir, wah ini adalah waktu sell yang terbaik gitu teman-teman ya. Tanpa mereka mempertimbangkan pergerakan daripada Bitcoin yang sudah terjadi dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, daripada 1 minggu terakhir punya pergerakan ini juga teman-teman, kita bisa lihat sebenarnya kalau teman-teman cek di berbagai berita-berita ya, kalau misalnya kita lihat daripada flow ETF ya. Kita cari dulu di Farsight ya, Farsight BTC ETF flow. Nah, kita lihat teman-teman, beberapa minggu terakhir ya. Nah, terutama nih setelah dekat-dekat kemerdekaan mulai dari 15 Agustus ya, 18, 19 bahkan sampai di 20, teman-teman bisa lihat ini tuh berturut-turut kita bisa ngomong melakukan penjualan daripada si ETF ya. Sempat memang ada inflow teman-teman di 6 Agustus sampai 13 Agustus, tapi kalau kita lihat ya, inflow-nya ini kecil sekali teman-teman. Cuman terbesar itu hanya di 8 Agustus 403 miliar ya teman-teman. Nah, di 4 Agustus di 8 Agustus. Nah, di 4 Agustus aja sebelumnya di awal-awal Agustus itu sudah mulai mengalami penjualan yang benar-benar masif teman-teman di 323. Nah, ini kemarin banget nih. BlackRock ya, IBIT itu jualnya sampai 220. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya perlahan-lahan ya sebenarnya ETF flow ini sudah mulai kelihatan nih, sudah mulai kayaknya ada aksi taking profit di sana teman-teman ya. Nah juga kita bisa lihat ya berita-berita di sana. Aku sih kemarin bacanya dari mungkin salah satu channel kripto juga teman-teman ya. Nah si ARK 21 Shares ini adalah Katie Wood teman-teman ya. Katie Wood kalau teman-teman tahu salah satu investor, salah satu hedge fund terbesar di US yang pernah viral pada masanya waktu itu di 2021. Nah, dia juga menjual BTC. BlackRock pun menjual BTC juga, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya perlahan-lahan institusi ini juga udah mulai selling point. Nah, aku nggak tahu apa yang diketahui oleh para big money gitu ya. Tapi in my point of view, seperti yang teman-teman bisa ingat dari pertanyaan yang di video yang lalu, nah itu di situ ada 5 pertanyaan. Nah silakan teman-teman jawab 5 pertanyaan tersebut. Mungkin teman-teman kita nggak tahu lah ya, quote unquote, jangan-jangan si BlackRock, jangan-jangan si ARK Invest nonton ya teman-teman ya. Mereka lagi bertanya-tanya tuh. 5 pertanyaan yang ditanyakan di TB itu sebenarnya jawabannya apa ya? Bisa jadi ya teman-teman ya. Kita kan sok pede aja dulu teman-teman ya. Nah, itu yang gue bisa sampaikan untuk saat ini ya daripada pergerakan higher time frame-nya teman-teman ya, atau pergerakan HTF. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat daripada pergerakan lower time frame teman-teman ya. Nah, kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil. Mungkin untuk saat ini kita akan pergi ke 2 hour dulu teman-teman ya. Sebenarnya sih bisa di 1 hour atau 4 hour, tapi kebetulan gue lagi ada analisis di 2 hour-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini memang lagi ada berada di area support kecil lah teman-teman, bisa kita bilang support kecil. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, ini sebenarnya pergerakannya benar-benar dari lower time frame-nya ya. Ini very very bearish ya, very very bearish. Nah ya, jadi ini kalau kita lihat ini masih dalam tren yang strong ya teman-teman ya. Tren yang strong itu mengalami penurunan ke bawah teman-teman ya. Nah, so in my point of view 111.920 tuh dalam waktu sangat dekat ya. Mungkin sebelum weekend ini ditutup, jadi sebelum hari Minggu, harusnya Bitcoin ini bisa nyentuh ke 111.000 teman-teman ya. Tentunya itu bukan FAT teman-teman ya. Selain daripada analisis itu juga di lower time frame, kalau kita lihat ya di 2 hour ini ada EMA yang pernah aku share juga. Nah, EMA itu sudah mengalami downtrend yang cukup signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada respect yang sangat baik ya di 2 hour chart, itu kena EMA 2134 langsung mengalami penurunan. Ini juga kemarin EMA 21 sampai EMA 34 kena lagi langsung mengalami penurunan ya. Ini memang belum terlalu dalam banget teman-teman, tapi kalau kita lihat ya stokastiknya itu juga samalah seperti yang kita pernah bahas di beberapa konten kita sebelumnya yang ada di TikTok juga teman-teman. Nah, tentang stokastiknya itu berada di area yang overbought ketika
dia terkena EMA 21 sampai EMA 34. Ya, jadi dari titik sini kita bisa lihat memang harusnya selama ini IMA-nya tidak dijebol ya. Jadi sampai IMA 90 itu batasnya yaitu di sekitar 115.500-an kalau kita lihat di sini. Nah, itu harusnya si Bitcoin itu akan terus mengalami penurunan teman-teman sampai dia mencari ya terserahlah bottomnya akan ada di mana teman-teman ya. Tapi kalau kita misalnya lihat daripada lower time frame ya, higher time frame harusnya bottom terdekatnya untuk si Bitcoin itu harusnya bisa terjadi terjadi di sekitaran 110.000 teman-teman ya. Tepatnya 100 range-nya kurang lebih di 110.000 atau kalau kita bisa lihat di sini ya ini adalah merupakan area support become resistant become support teman-teman ya. Jadi itu daripada si pergerakan Bitcoin-nya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat secara ICT pun teman-teman ya, secara ICT ini juga ada sedikit rejection daripada fair value gap terdekat ya di 2 hour-nya dan ini ya sudah mengalami bearish engulfing, lagi mengalami penurunan ya. Nah, kalau kita lihat lagi di lower time frame-nya lagi, ya ini lagi dijunamkan ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya ideal entry-nya tuh bisa dibilang di atas sini sedikit ya. Kalau aku lihatnya ya teman-teman ya di sekitar 114.000 sampai 114.200-an itu ideal entry untuk si Bitcoin. Jadi mungkin sih pandangan aku mungkin bisa begini ya teman-teman ya. Tapi kita jangan lawan lawan tren ya teman-teman. Ini kalau sudah terkonfirm penurunan ya sudah kita ikuti aja penurunannya teman-teman ya. So itu teman-teman ya. Jadi in my point of view sih sebenarnya yang gue mau sampaikan di crypto market update hari ini teman-teman adalah sebisa mungkin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sih misal kata teman-teman tuh mau percaya TTB atau percaya teknikal gitu ya, karena kan TTB orangnya teknikal banget nih. Nah, kalian itu bisa menerapkan trade kalian itu dengan biasnya ya adalah bias shorting atau selling, teman-teman ya. Hindari teman-teman ya. Jadi pesan dari gua adalah hindari pembelian ataupun long, teman-teman ya. Nah, hindari buy atau long, fokus gitu ya, fokus pada opportunity daripada sell atau short gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya tiba-tiba melihat ada sesuatu yang bullish gitu kan, sesuatu bullish banget nih. Misal katakan aku ngomong Bitcoin lah gitu ya, aku ngomong misalnya Bitcoin. Nah, ini si Bitcoin nih misalnya teman-teman lihat di 15 menit gitu kan. Oh, di sini ada change of character gitu kan. Ada change of character, ada pergerakan naik, turun. Nah, oh jangan-jangan kita bisa ambil posisi buy di sini nih ya. Bisa nggak? Oh, bisa aja terjadi. Tapi biasanya sih kalau misalnya market itu lagi dalam fase yang memang secara higher time frame ya, secara higher time frame itu bearish, yang harusnya kalian itu namanya order block, teman-teman ya, yang namanya ini misalnya order block itu akan menjadi yang namanya breaker block gitu loh. Ya, your OB will become BB namanya teman ya. Your OB will become BB dan satu lagi teman-teman, your FVG will become inverse fair value gap. Inverse fair value gap, teman-teman ya. Nah, itulah salah satu kata-kata yang gue pernah denger ya daripada teori-teori yang ada di ICT, teman-teman ya. Jadi OB akan jadi BB, FVG akan jadi EFVG jika if you fight the HTF trend ya. Gitu. Bisa kita ngomong HTF trend atau kalau bahasanya ICT itu model selling model gitu ya, selling modelnya gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu dulu ya, teman-teman yang mau gue sampaikan untuk bisa kita simpulkan untuk sekarang ya support terdekat itu bisa dibilang di 111.000 ke bawah teman-teman ya 111.000 ke bawah untuk si Bitcoin dan untuk resisten terjauhnya kalaupun misalnya nanti yang seperti gua ngomong misalnya habis 111.000 dia mengalami kenaikan lagi teman-teman ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa perhatikan di dekat-dekat area 116 ribuan teman-teman ya. Sekitar 116 sampai 117 ribu. Nanti kita lihat lagi lah teman-teman ya, kita update lagi tapi harusnya ini tidak akan tercapai dalam minggu ini teman-teman. Jadi ya mungkin kita akan melakukan live lagi di minggu depan seperti biasa di Telegram teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum join sekali lagi gue ingetin buat teman-teman join lewat link di deskripsi dan buat teman-teman yang ketinggalan itu silakan nonton lewat YouTube dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu untuk update marketnya. Setelah ini kita akan melakukan live trade teman-teman ya di live private tanpa recording. So sampai di sini semoga bermanfaat. See you on the next live teman-teman. Bye bye. Ingat ya teman-teman, disclaimer on udah gue sampaikan juga di kolom deskripsi. Thank you.